di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas yang lagi viral nih, soal kunjungan Anies ke Surabaya. Kata Hasto, Sekjen PDIP ya, PDIP Hasto, safarinya sepi di sono. Karena warga tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun, kata Hasto. Di sela menghadiri acara koordinasi teknis PDIP Jawa Timur di Surabaya Minggu. Sepi. Perhatian warga Surabaya rendah waktu Anies datang. Kenapa? Karena publik itu sudah tahu siapa yang bangun kota Surabaya selama ini. Yang membangun Surabaya yaitu, kata Hasto, kader-kader PDIP seperti Bambang DH, Tri Risma Harini, dan Edi Cahyadi. Ini omongan sembarangan. Omongan lemes kalau kata orang Parung. Lemes. Jadi safari Anies di Jatim yang 3 hari itu, di Jumat sampai Minggu itu dikritik keras oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jadi kata Hasto, safari politik Anies di Surabaya sepi, nggak ada yang nggak diminati ke kota pahlawan. Karena kata Hasto, publik Surabaya, orang-orang Surabaya, arek-arek Surabaya sudah tahu yang bangun Surabaya itu kader-kader terbaik PDIP seperti tadi yang disebut tuh siapa? Bambang, aku nggak kenal Bambang DH itu siapa. Paling Tri Risma Harini yang saya kenal. Kenapa ya? Dikenal muring-muring, dikenal suka marah-marah, ke bawah tuh sampai medsos, sampai Edi Cahyadi. Wah, ini dia ngomongnya gitu ya. Dan orang-orang Nasdem, Ahmad Ali wakil ketua umum nggak terima penilaian si siapa itu, si Hasto, nggak terima. Dia membantah pernyataan Hasto. Si siapa, Ahmad Ali wakil ketua umum Partai Nasdem itu kan ikut dalam safari dalam rombongan Anies itu. Dia bilang nggak benar, sepi. Mestinya tuh PDIP nggak usah komentar, lemes mulutnya. Dia menganggap PDIP dengan komentar seperti itu sebenarnya dia panik, kata Ahmad Ali. Berantem mulut nih antara orang PDIP sama wakil ketua umum Nasdem yaitu Ahmad Ali sama Sekjen PDIP Hasto. Kalau sepi kenapa harus komentar? Harusnya seneng dong. Kata Ali,
saat dihubungi CNN. Iya ya, kalau sepi kenapa komentar? Harusnya malah seneng kan sepi. Lawan politiknya nggak ada yang nyambut, mestinya logikanya. Benar juga tuh logikanya siapa? Ahmad Ali. Kalau saya sih menerjemahkannya, mereka tuh panik tuh. Menurut Ali, masyarakat justru katanya berbondong-bondong datang ke lokasi, kata Ahmad Ali. Yang benar yang mana sih? Kita lihat nanti. Salah satunya di masjid yang didatangi untuk sholat Jumat lah. Itu lihat aja yang di Instagram Anies. Bisa bercerita itu Instagramnya. Aku belum lihat Instagramnya ya kan. Belum yang di Madura. Madura lebih gila lagi. Berarti lebih banyak lagi. Madura tradisinya P3 ya. Kok nggak tahu lah ya. Anies ketika safari politik di Surabaya mengunjungi beberapa tempat seperti sentra wisata kuliner, Jalan Tunjungan, dan Kalimas. Anies juga mengunjungi masjid dan silaturahmi dengan ulama di Madura. Ini yang satu bilang sepi, yang satu bilang rame, lebih gila lagi. Kita lihat sekarang Rocky Gerung official itu saya belum lihat nih. Tuh katanya apa? Anies meledak. Dor, Anies meledak di Jatim. Jokowi tinggalkan bom waktu. Kayak apa sih? Saya belum lihat tuh ini ya. Kita reaksi 110.000 viewersnya 11 jam yang lalu. Berarti sekarang jam berapa? Jam 8 berarti ya. 11 jam yang lalu. Kita lihat dari Rocky Gerung official. Kita lihat. Terlalu terkejut kalau Madura. Tapi di wilayah-wilayah lain di Surabaya. Rame gitu loh, katanya sepi. Gambarnya liatin. Wah, Hasto ini memang lemes dia mulutnya. Kata orang Parung, lemes. Tuh rame lihat. Oh, bohong Hasto nih, sekjen PDIP nih. Ya kalau sepi ya seharusnya nggak bisa dikomentari ya. Betul juga itu. Harusnya malah seneng kan? Kita seru pagi-pagi kita ngadu orang. Antara Ahmad Ali sama Hasto. Sekarang kita lihat Rocky Gerung punya analisis apa. Terus nanti komentatornya apa. Tukang donat. Bismillah. Oh boy. Halo, kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, seperti yang Anda selalu sampaikan bahwa kalau Anies mau menangkan Pilpres 2024 nanti, dia harus bisa menundukkan atau bisa mendulang suara yang signifikan di Jawa Timur gitu ya. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh Anies. Dia melakukan safari sepanjang pekan kemarin ya, dari hari Jumat, Sabtu, sampai Ahad. Jadi selama 3 hari di sana. Dan kalau kita lihat memang dia bilang Jumat, Sabtu, Ahad. Bagus. Karena dia pernah di Republika ya. Republika online sampai sekarang dia pakai tanggalan Masehi dan tanggalan Hijriah di online-nya itu. Dan koran Republika adalah koran pertama di Indonesia yang masuk dunia online. Baru setelah itu disusul oleh Kompas ya. Karena dulu di sana ada Ahmadi Toha ya. Cukup meriah sih kunjungan, terutama di Madura gitu ya. Enggak walaupun kita nggak terlalu terkejut kalau Madura. Kenceng, rame itu Surabaya ketika tiba di bandara, kemudian ketika sholat di Masjid Al-Akbar itu pendukung yang mengelulukan Anies juga cukup besar. Tapi Hasto, sekjen PDIP Hasto Kristianto itu punya penilaian yang berbeda. Sepi kata dia. Ya sepi apa yang terjadi di kunjungan Anies di Surabaya, sepi karena mereka katanya warga Surabaya udah tahu kok siapa yang bangun kota Surabaya itu semuanya kader PDIP. Sombong amat ya, nggak bisa begitulah. Surabaya itu tradisinya tradisi kota revolusi, kota perjuangan, bukan kota PDIP. Dari dulu memang arek-arek Surabaya itu memang semangat, orangnya ekstrovert ya, bisa menerima orang-orang dari daerah lain dengan terbuka karena dia berada di di satu tepi pelabuhan yang sibuk sejak zaman Belanda. Jadi terus jangan diklaim secara historis itu adalah kota seperti itu menjadi kota yang dibentuk oleh kader-kader PDIP. Sejak lama tradisinya itu. Dia orang yang terbuka ya, orang-orang Surabaya itu. Ngomong apa adanya gitu. Ciri khas ya.
orang yang tinggal di pantai. Beda dengan orang di pegunungan. Mungkin Hasto lahirnya di daerah pegunungan mungkin ya. Itu ada benernya Hasto itu, karena dia mesti dalilkan sesuatu supaya cengkraman PDIP di Jawa Timur itu tidak tergoyahkan. Tapi juga ini juga semacam ketakutan karena langsung bereaksi kan. Jadi kalau tahu bahwa itu kuat, yang ngapain bereaksi itu? Biarin aja Anies mondar-mandir sampai modalnya habis di situ kan. Yang mestinya Hasto pancing begitu tuh. Itu pancingan Rocky Gerung, suruh habisin modal di situ. Kalau memang PDIP itu dia firm atau dia pede bahwa Surabaya adalah karya mereka gitu. Ya, harusnya nggak usah panik, justru Hasto dia bilang safari politik Anies itu di Surabaya sepi, nggak ada gagasan yang relevan katanya. Kata siapa? Hasto. Itu menunjukkan kalau nggak ketakutan satu kepanikan gitu ya. Sayang Hasto ya. Karena ketika modal habis, tetap PDIP itu adalah penguasa historis di Jawa Timur kan. Kalau itu udah ada dalil, ngapain bikin perbandingan lagi itu? Di psikologi Hasto juga agak terganggu. Tapi kita melihat hal yang lebih fenomenal, bahwa Anies akhirnya beredar mengikuti naluri dia, yaitu ke Jawa Timur. Sementara Surya Paloh nggak punya ide lagi untuk menetapkan Anies sebagai satu-satunya peralatan Nasdem untuk menaikkan elektabilitas. Kenapa? Karena kita nggak lihat lagi semacam drive dari Nasdem pada Anies tuh. Seolah Nasdem udah menyerah tuh. Oh, bolehlah Anies jalan sendiri toh, kalau kita dorong-dorong, semakin kita dorong semakin menteri kita tuh dipenjarain sama Jokowi itu. Kira-kira itu jalan pikiran makan malam kan, kalau teman-teman Nasdem ini lagi berkumpul pasti kira-kira begitu cara berpikir mereka tuh. Jadi tidak mungkin kita menghilangkan faktor Anies di Jawa Timur, tapi sekaligus kita tahu bahwa semakin Anies berkibar di Jawa Timur, semakin Nasdem itu akan diseperindikan oleh Presiden Jokowi itu. Kan itu tukar utamanya di situ tuh. Jadi biarin aja ini saling Jadi Rocky Gerung mencoba memasukkan faktor Surya Paloh ya dalam manuver dalam konteks manuver Anies di Jawa Timur, seolah-olah Anies itu safari politik di Jawa Timur itu selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad itu mengikuti nalurnya sendiri tanpa dorongan gagasan yang orisinal dari Surya Paloh. Karena Surya Paloh itu mungkin semacam katanya tadi sudah hampir menyerah ya ketika berhadapan dengan Jokowi yang memiliki sprindik, karena ada beberapa menterinya kan yang kena kasus, yaitu Johnny G. Plate, Menteri Minfo itu, dan itu mulai tersandera Nasdem dalam konteks dia mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Itu kemudian dimainkan oleh lawan-lawan politik Anies untuk ya membuat Nasdem itu jangan terlalu kencang mendukung Anies, kira-kira begitu ya. Tes ombak lah buat sementara kita anggap sebagai tes ombak. Nah, yang belum kita hitung adalah faktor Demokrat, Pak SBY sebagai salah satu. Nah, sekarang masukkan variabel SBY ya. Tadi Surya Paloh, sekarang SBY. Itulah cara Rocky Gerung untuk membuka wawasan pembaca atau penonton dengan cara menganalisis, memasukkan unsur-unsur baru sehingga analisisnya itu tampak mulai berkembang ya. Seorang kingmaker tentu SBY juga merasa oke, itu kan Jawa Timur adalah bagian kami itu. Jadi harusnya AHY yang datang ke Jawa Timur bersama Anies supaya ada sinyal bahwa Anies dan AHY memang berduet untuk memenangkan Jawa Timur. Kalau itu nggak ada sinyal itu, ya SBY juga curiga nih ada apa, kenapa nggak ajak AHY misalnya ke Jawa Timur yang terus-menerus diklaim juga oleh Demokrat sebagai wilayah yang subur untuk menumbuhkan harapan bahwa Anies AHY bisa dimunculkan melalui tokoh-tokoh Jawa Timur tuh. Jadi SBY itu kan 2 presiden jadi presiden, dan dia menguasai Jawa Timur ya, tanpa harus juga menggandeng tokoh-tokoh NU di berbagai pesantren ya. Jadi rupanya jaringan intelijen SBY mungkin sel-selnya masih aktif, dan dia yakin bisa memenangkan mendulang suara untuk Anies dan AHY jika Jawa Timur itu
dimainkan ya. Tetapi dia kecewa, SB dalam perspektif Rocky Gerung, mengapa Anies tidak mengajak AHY? Tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh timnya Anies atau Nasdem ya. Harusnya dia memberikan satu peluang Anies itu berduet dengan AHY untuk menjelajah Jawa Timur dan membuat ombak-ombak baru di sana. Tetapi kita tahu ya, dalam ulang tahun BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, kita lihat AHY itu didampingi atau berdua mereka menghadiri di Istora kalau tidak salah ulang tahun Badan Kontak Majelis Taklim yang ke-42 bulan lalu kalau tidak salah. Jadi tampaknya AHY dan Anies sebenarnya harus sudah mulai ya kemana-mana berdua, dan sudah dimulai di Jakarta ya dalam konteks itu ulang tahun milad BKMT tempoh hari. Kira-kira itu buat sementara, jangan terlalu banyak pula kita sodorkan fakta sehingga mereka merasa bahwa oke, itu udah selesai problemnya. Enggak, ini Anies juga masih ngetes kan di Jawa Timur. Iya. Dan saya menyebutnya kan memang ini seperti kayak orang makan bubur panas gitu. Daerah dan Jawa Timur itu tetap hotspot lah bagi Anies Baswedan gitu. Dan kan dia sudah melakukan kunjungan ke berbagai daerah lainnya. Mau tidak mau dia harus masuk ke Jawa Timur, dan nanti pada gilirannya dia juga harus masuk pada Jawa Tengah Kalau Herr Su Beno Arif mengibaratkan seperti makan bubur panas, biasanya orang makan bubur panas itu dari pinggirnya. Dan tampaknya itu yang dilakukan Anies sebelum mencapai tengah, yaitu daerah yang dikuasai secara tradisional oleh PDIP, yaitu Jawa Tengah. Jadi tampaknya meskipun dia tadi bilang hotspot, tapi sebenarnya secara kelakar Surabaya adalah tepi dari bubur ayam yang panas tadi, yang sudah mulai diicipi, sudah mulai dicoba oleh Anies sebelum nanti masuk ke tengah, yaitu ke Jawa Tengah, ke tengah piring bubur panas tadi. Jawa Tengah. Ya kira-kira begitu. Tapi nanti kalau bubur panasnya udah habis, itu tinggal piring kosong tuh yang ada di dia tuh. Dan kalau tinggal piring kosong ya tinggal saling lempar-lemparan piring tuh. Tapi kita balik lagi pada situasi di mana Indonesia ngomong apa maksudnya, langsung dianalisa atau dikembangkan, malah pindah ke tema yang lain, Rocky Gerung. Ya setelah bubur panasnya habis, terus tinggal piringnya, terus piringnya saling lempar-lemparan antara siapa dengan siapa, saling melempar siapa piring dengan siapa, milik piringnya siapa, kan itu harus dijelaskan. ada dalam jebakan luar biasa nih. Kalau gagal Jokowi menemukan figur yang akan menuntun politik berdasarkan keinginan dia, maka akan terjadi ketegangan yang bisa berubah menjadi perkelahian jalanan. Jadi Jokowi sebetulnya meletakkan bom waktu pada pertentangan politik yang besar itu. Buruh nggak peduli mau siapa, mau Anies kayak mau siapa, atau Ganjar atau Pak Prabowo, mereka ingin dapat kepastian tentang hidup mereka di era pemimpin yang baru nanti tuh. Demikian juga mahasiswa udah mulai gerah melihat bahwa kok nggak ada kepastian. Jadi arahnya bisa kembali ke istana tuh. Jadi dia mengingatkan Rocky Gerung tentang bahaya yang ditanam oleh Rocky Gerung oleh Jokowi ya, dalam persoalan politik yang ruwet sekarang itu bisa menimbulkan bahaya di masa depan, karena buruh itu tidak akan bisa dihentikan nanti gerakannya, karena dia merasa masa depannya tidak pasti, seperti kemarin 100 pegawai dari Transmart itu demo, dipecat mereka, dan ada salah satu dari mereka yang saya baca di Tempo itu 11 tahun bekerja di Transmart milik dari Khairul Tanjung itu Siti, dan kemudian dipecat dengan pesangon sekitar 0,5% atau kalau nggak salah begitu ya, dengan istrinya hamil besar, dan dia tentu akan memendam kemarahan ya terhadap rejim ini, kenapa dia diperlakukan dengan peraturan yang hasil dari Undang Cipta Kerja itu satu buruh. Dan kemudian mahasiswa, dia juga ingin kepastian hidup di negerinya sendiri, masa depan dia setelah kuliah bagaimana. Dan ini dua hal elemen yang penting, yaitu buruh yang sangat banyak dan mahasiswa sebagai kaum lapisan
intelektual yang sangat elit tapi bisa menggerakkan dengan kekuatan moralnya, itu akan menjadi dia mereka menagih kepada Anies kalau memang Anies itu menjadi pemimpin yang baru secara nasional sebagai presiden. Dan persoalan ini, kata Rocky Gerung barusan, itu akan dikembalikan ya bola panas itu ke istana dan akan membuat bola panas itu bisa membakar istana. Dan istana akan kesulitan karena selama ini istana menganggap dia masih punya grip terhadap cengkraman kekuatan oposisi, padahal sudah nggak ada grip. Jadi itu bahayanya tuh. Jadi Pak Jokowi sebetulnya yang paling rentan untuk diturunkan dalam keadaan semacam ini. Jadi Jokowi merasa bahwa dia mengendalikan, padahal sebetulnya dia lagi mengumpankan variabel-variabel yang bisa mempercepat dia di impeach sebetulnya tuh. Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi dalam bahaya di ujung kekuasaannya karena menjadi tumpuan sasaran kemarahan rakyat ketika ketidakpastian itu selalu ya diulur dan tidak ada kepastian yang diinginkan oleh masyarakat secara keseluruhan, terutama kaum buruh dan mahasiswa yang sudah tersumbat aspirasinya selama ini. Ya, ini kalau bicara soal Pak Jokowi itu ya, memang buat kita kadang-kadang buat banyak orang berpikir kenapa mesti terjadi semacam ini? Mengapa Pak Jokowi masih tetap melakukan langkah itu? Coba mari kita sedikit memberikan perspektif yang berbeda kepada Pak Jokowi ya. Seharusnya kan itu Pak Jokowi sudah 2 periode dan sesuai dengan konstitusi ya memang Pak Jokowi itu harus mengakhiri masa jabatannya. Dan kalau toh katakanlah misalnya gitu Pak Jokowi itu khawatir setelah turun nanti ada semacam yang kita sebut selalu uncertainty masa depannya. Saya kira kan sejarah menunjukkan pada kita bahwa di Indonesia nggak pernah kok terjadi apa-apa gitu buat seorang kepala pemerintahan yang turun, bahkan yang turun di tengah jalan pun seperti pada Pak Harto, pada Bung Karno juga gitu, atau yang pada Pak Habibie yang juga tidak melanjutkan. Dan kalau contohnya 2 periode itu pada yang paling dekat tentu saja dengan Pak SBY, nggak ada masalah apa-apa kok. Ya nggak ada masalah apa-apa karena Pak SBY itu berprestasi ya, menjaga demokrasi karena katakan begitu, pertumbuhan ekonomi baik. Sementara kita lihat Pak Harto, Pak Karno, Bung Karno itu 600% inflasi, rakyat marah. Dan saya pernah lihat gambarnya itu seseorang demonstran itu kemudian menuntun seekor anjing ya, kemudian ada tulisan packing. Jadi Bung Karno waktu itu ya, dalam buku sejarah yang pernah saya ajarkan selama 3 tahun di SMA itu, Bung Karno dicaci oleh rakyatnya sebagai anjing packing. Dalam buku PSBB ya, buku sejarah perjuangan bangsa ya, pendidikan sejarah PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Yang kedua Pak Harto juga diseret-seret untuk minta diadili kan, dan hartanya dikejar kemana-mana sebagai koruptor besar. Jadi akhir kekuasaan Bung Karno dan Pak Harto itu memang mengkhawatirkan Jokowi, padahal mereka sebagai bapak proklamator Bung Karno dan supaya Pak Harto sebagai bapak pembangunan yang pernah mengantarkan Indonesia menjadi swasembada beras ya pada tingkat dunia, tapi masih mengalami nasib yang dicaci oleh rakyatnya sendiri. Seharusnya Bung Rocky, kenapa dia mesti ada semacam ketakutan? Ya tentu ketakutan. Pak Harto jelas dia turun setelah ada puncaknya itu yaitu menjadi bapak pembangunan itu. Habibie juga turun karena dia tahu legasinya ada sebagai bapak teknologi. Gus Dur turun karena Gus Dur merasa mau diturunin nggak diturunin itu orang kan anggap dia sebagai pemimpin kemajemukan. SBY juga begitu. SBY udah dengan santai menganggap saya udah sukses kok. Dunia internasional akui kepemimpinan saya tuh, dan terutama soal demokrasi itu hanya di periode SBY itu indeks kita demokrasi naik terus. Jokowi nggak pernah nyampe di situ. Mau soal apa? Ekonomi berantakan di ujungnya, infrastruktur begituan, ketertiban atau persaudaraan bangsa itu dia gagal tuh. Ya, jadi kohesi sosial berantakan, yang terbelah bangsa ini saling mencaci karena yang satu ngeblok SBY dengan buser-busernya itu, dan yang satu anti ya SBY, Jokowi maksud saya, Jokowi ya, yang disebut sebagai kaum cebong itu dan kemudian mereka membalas atau mereka menciptakan musuh baru dengan orang-orang yang oposisi itu sebagai kaum kadrun ya. Dan ini keterbelahan ini adalah warisan dalam tanda petik dari Jokowi ya, bukan warisan yang baik. Jokowi nggak akan diingat apa-apa itu kan, itu dia cemas itu.
Jokowi tidak akan diingat apa-apa oleh menurut Rocky Gerung, sehingga dia merasa Jokowi itu cemas ya. Tunjukkan memang warisan Jokowi yang legacy yang bagus itu apa coba. Silakan komentar ya di video ini, di like, jangan lupa di like, suka titik like, subscribe dan komentar ya. Satu aja yang bisa diucapkan Jokowi sebagai legacy dia, itu orang akan anggap oke, kita harus hormati Pak Jokowi. Apa? Nggak ada sama sekali kan? Jadi nggak ada ya. Kalau Habibie bapak teknologi, Pak Harto bapak pembangunan, Bung Karno proklamator, SBY tokoh demokrasi ya, menjaga demokrasi menjadi lebih baik dari periode sebelumnya. Gus Dur bapak pluralisme atau bapak kemajemukan. Apa Jokowi? Ya, yang nggak ada itu memang Jokowi dan Megawati waktu jadi presidennya. di semua hal soal ideologi Pancasila nggak jalan tuh, yang adalah perampokan sumber daya tuh. Profil internasional Jokowi nggak pernah dinilai sebagai setara dengan Soeharto, apalagi Bung Karno atau SBY atau Habibie, Gus Dur, yang semuanya dihormati sebagai tokoh internasional tuh. Jadi Jokowi ada kecemburuannya sebetulnya kalau kita baca psikologi dasarnya tuh, basic karakter. Ya, profil internasional 5 presiden itu sangat baik ya, baik SBY, Habibie, Soeharto, kemudian Gus Dur dan juga Bung Karno. Sementara Jokowi selalu absen dalam forum-forum internasional, mungkin karena memang merasa nggak pede ya, kan harus bisa tampil firm ya, dengan kemampuan intelektualitasnya, dengan kepala negara yang lain, dengan kemampuan bahasanya, dan tampaknya itu yang menjadi kendala. Makanya kalau JP milih presiden itu yang kira-kira seperti Anies gitulah, atau nggak usah Anies, nggak usah dipilih terlalu lama lah, besok aja tahun 2024 lah, susah amat sih hidup. Dari Jokowi di bidang psikologi politik, dia cemburu pada pendahulu-pendahulu dia yang akan diingat orang. Jadi kalau SBY disebutkan, ya sampai sekarang SBY itu setiap kali ada buku baru dia aja saya diskusi itu. Jadi orang tahu bahwa SBY masih membaca buku kan, gampangnya begitu. SBY masih ikuti seminar-seminar internasional. Dia masih memimpin beberapa lembaga yang berhubungan dengan demokrasi dan lingkungan hidup di tingkat dunia tuh. Ya Pak Harto juga tetap bagaimanapun orang akan nilai bahwa Harto meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi modern. Habibie itu orang lihat Ilham Habibie aja, orang lihat oh itu ada tetesannya pikiran kecerdasan Pak Habibie pada Ilham Habibie kan. Jadi semua mereka ini, apalagi Gus Dur ya. Saya pernah wawancara ya dengan Ilham Habibie waktu dia jadi direktur IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, yang sekarang menjadi PT Dirgantara, diubah namanya menjadi Dirgantara Indonesia di zaman Gus Dur menjadi presiden ya. Tapi sekitar sebelum 5 tahun sebelum Gus Dur jadi presiden, saya wawancara Ilham Habibie di kantornya di Bandung ya. Ilham Habibie anaknya Habibie. Wawancara sama teman-teman, ada fotonya, ntar saya cari fotonya berdua itu. Tetap dicatat. Semua orang akhirnya cari referensi pada Gus Dur ketika soal kemajemukan itu menjadi masalah di Indonesia itu. Jadi semua mereka itu punya sesuatu yang disimpan di benak publik. Nah Jokowi nggak ada yang bisa kita simpan, dan diupayakan oleh para hoaxer, para relawan atau supporter itu nggak dapat juga tuh. Jadi orang sering kritik saya, kenapa sih kritik Pak Jokowi? Bukan, saya ingin Pak Jokowi tinggalkan sesuatu. Kan banyak yang ditinggalkan apa? Jalan tol itu bukan legacy. Jalan tol sekarang itu bukan lagi punya Indonesia, itu udah punya swasta. Jadi banyak orang yang nggak ngerti sebetulnya. Ekonomi buruk betul, ekonomi kita tuh daya beli turun, indeks tukar petani turun segala macam tuh. Jadi kalau kita terangkan, tetap kita nggak ketemu apa prestasi Pak Jokowi. Tajam ya ucapan dari Rocky Gerung ya. Serpihan pikirannya itu tajam, menghunjam ya tiang istana Jokowi. Dan tampaknya tidak ada respon yang sepadan ya bagi kritik-kritik seorang Rocky Gerung. Tidak juga Luhut dan tidak juga Mahfud ya, yang kredibilitasnya mereka sudah buyar ya ketika mereka menjadi bagian skrup yang memperkuat kekuasaan yang mulai goyah di ujung senja. Soal itu, nah karena itu Pak Jokowi
berupaya untuk memberi sinyal pada Pak Prabowo untuk meneruskan apa yang dilakukan. Nah, Pak Prabowo tentu sebagai politisi yang cemerlang dan mengatur strategi, pasti akan anggap oke, kita akan terusin Pak Jokowi itu. Karena di dalam benak Pak Prabowo hanya ada satu cara, yaitu jangan musuhi Pak Jokowi, kan itu intinya tuh. Jadi gampang sebetulnya tuh, dan itu yang kita lagi uji tuh. Tapi balik lagi pada nasib Pak Jokowi, kita nggak tahu apa nasibnya nanti. Tentu Pak Prabowo dengan sebagai seorang prajurit akan melindungi Pak Jokowi. Kalau itu udah pasti tuh, karena nggak mungkin Prabowo menganggap ya udah saya punya. Bagaimana cara melindunginya? Kalau nanti fakta-fakta itu semuanya menyudutkan Pak Jokowi, akan menjadi dilema buat seorang Prabowo. Ya. Dan tentu kita berharap ya, Prabowo gagal menjadi presiden, dan biarkanlah Anies yang menjadi presiden, dan biarkanlah Pak Prabowo menjadi seorang challenger yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.